Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh Setia Pak Sobri, yang saya hormati pula segenap pimpinan, ketua, para wakil ketua, kaprodi, kepala unit-unit penunjang lainnya, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin yang di dalam mengemban amanah yang cukup berat sebagai pimpinan, sebagai pengelola di Setia yang sama-sama kita cintai ini. Yang saya cintai dan saya banggakan juga anak-anakku semuanya, para mahasiswa mahasiswi Setia, STIE Setia, yang pagi hari ini juga mengikuti acara kajian Majelis Taklim, kajian rutin Jumat Manis Majelis Taklim Setia. Baik, terima kasih pada khususnya Bapak Ketua Majelis Taklim Setia yang baru, ya, masih muda, masih semangat, darah segar, gitu. Mudah-mudahan itu menjadi modal, ya, untuk nanti meningkatkan prestasi, ya, dari apa yang kita banggakan ini, ya, lembaga Majelis Taklim ini, ya. Kepengurusan Majelis Taklim ini bisa lebih solid, lebih maju, lebih cerdas, ya, dengan berbagai macam program-program baru yang mungkin inovasi-inovasi yang kreatif, ya, untuk pengembangan khususnya supaya nafas udara iklim religius di lingkungan kampus ini lebih terasa, ya, lebih harum, gitu, ya, pokoknya lebih semerbak, gitu, ya. Jadi, nah, salah satu yang saya ingin menghiasi suasana religiusitas di kampus ini yang sangat penting menurut saya adalah masalah akhlak, ya. Akhlak, ya, jadi masalah akhlak. Makanya saya pilih masalah ini. Tadi juga saudara saya Pak Sobri juga sangat mendukung, ya, materi ini, bahkan mengusulkan supaya dikembangkan lebih luas lagi materi tentang akhlak ini, ya, dibuat berjilid-jilid begitu mungkin, ya. Memang saya tidak akan menjelaskan semuanya tentang akhlak, ya, di forum yang singkat ini, paling-paling sekitar 40 sampai 50 menit, ya. Kalau kuliah kan 1,5 jam, ya, termasuk tanya jawab, gitu. Mudah-mudahan nanti juga ada yang tanya, ya. Baik, langsung saja saya akan awali masalah akhlak ini. Saya ambil sebagian dari materi akhlak, yaitu tentang apa itu urgensi membangun akhlak, ya,
syukur-syukur kalau masih ada waktu kita sampaikan juga bagaimana caranya itu membangun akhlak itu ya. Jadi yang penting kita pahami dulu kenapa kita harus memahami masalah akhlak ini dan apa urgensinya, apa pentingnya, apa perlunya ya. Mengapa kita harus mempelajari tentang akhlak, mengapa kita harus berakhlak. Akhlak itu makhluk apa ya. Ini yang perlu kita pahami dulu ya. Jadi singkatnya seperti yang sudah saya pernah sampaikan di kelas itu ya, bahwa akhlak itu secara harfiah, secara etimologis ya, itu kan jamak dari khuluq, artinya perilaku, pekerti, tabiat, perangai. Akhlak juga punya akar kata yang sama dengan kata kholiq atau pencipta dan makhluk atau yang diciptakan. Jadi dari makna harfiah ini saja kita sudah tahu bahwa dimensi akhlak itu tidak hanya sekedar hubungan interaksi antara sesama manusia, tidak cuman sekedar hablum minan nas, tapi cakupannya jauh lebih luas daripada itu. Ada hubungan vertikal, ada dimensi vertikal di dalam akhlak itu, yaitu bagaimana kita berakhlak kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cakupan akhlak itu memang sangat luas, mencakup baik itu berakhlak kepada Allah maupun berakhlak kepada sesama makhluk. Berakhlak kepada sesama makhluk itu juga meliputi berakhlak kepada sesama manusia, juga berakhlak kepada makhluk Allah yang lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan berakhlak dengan alam, berakhlak kepada alam. Kalau berakhlak kepada manusia sih kita sudah paham gitu ya. Kalau berakhlak kepada binatang, ya kita harus memperlakukan binatang itu secara kodrat kebinatangan gitu ya. Artinya itu tidak boleh kita memperlakukan binatang itu semena-mena ya, menganiaya dan sebagainya. Bahkan ketika kita harus atau boleh membunuh ya, misalnya kita harus menyembelih binatang ya, menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi dan sebagainya, maka ada akhlaknya, yaitu apa? Idza dzabhtum fa ahsinut dzibhata wal yukhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dzabihatahu. Itu akhlaknya. Jadi kalau kita akan menyembelih binatang, misalnya ayam, maka kita harus tajamkan pisau atau belatinya. Kita harus perlakukan binatang itu sebaik-baiknya dengan mengasah pisaunya setajam mungkin dan dengan cara secepat mungkin. Jadi jangan sampai dengan pisau yang tumpul gitu ya, ketol gitu, kemudian binatangnya tersiksa sebelum dia mati. Itu akhlak. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan. Saya sudah sampaikan di kelas itu, kita juga harus berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Jangan kita merusak tumbuh-tumbuhan tanpa sebab, tanpa manfaat yang jelas ya. Itu juga sama dengan menganiaya tumbuh-tumbuhan, memetik daunnya dan sebagainya yang tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau memang
pekerjaan itu memang ada manfaatnya, seperti ya kita mengambil daunnya untuk sayur ya, untuk sayur, bikin sayuran, mengambil daunnya untuk makan makanan kambing misalnya, itu ada manfaatnya. Tapi kalau sekedar hanya memetik, merusak, kemudian dibuang menjadi sampah, itu sama saja dengan kita berakhlak kurang bagus kepada binatang. Bahkan kepada alam pun kita harus berakhlak. Sekarang sudah musim hujan, tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, sekarang sudah musim hujan. Terhadap hujan pun kita harus berakhlak. Kan ada larangan, kita tidak boleh menyalahkan hujan, tidak boleh mengeluh karena hujan, tidak boleh itu. Karena hujan itu turun, itu ada yang menurunkan. Hujan itu ada yang membuat, ada yang mengirimkan hujan itu ke sini. Kalau kita menyalahkan hujan itu sama saja dengan menyalahkan yang bikin hujan itu. Jadi tidak boleh. Kita harus bersyukur, alhamdulillah hujan. Insya Allah dengan hujan itu membawa keberkahan. Udara menjadi lebih segar ya, dan sebagainya. Bahkan ketika kita mendengar suara menggelegar, duar misalnya itu, ada petir, ada akhlaknya. Secara spontan kita mengucapkan Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dzalik. Itu doa. Ya Allah, jangan engkau matikan aku karena kemarahanmu, kemurkaanmu. Jangan engkau binasakan aku dengan azabmu. Tapi jika memang sudah sampai ajalku, maka ampunilah segala salah dan dosaku sebelum hal itu terjadi. Itu doa. Itu akhlaknya ketika kita mendengar apa? Petir. Nah itu, jadi semua itu ada akhlaknya. Cakupan akhlak itu sangat luas. Lalu apa akhlak itu? Kalau secara terminologi, secara istilah, misalnya kita ambil salah satu pendapat dari Imam Al-Ghazali misalnya, mengatakan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang menimbulkan beraneka perbuatan yang baik atau yang buruk secara spontan. Artinya munculnya perbuatan itu tidak melalui pemikiran, tidak melalui pertimbangan, tapi ya mudah keluar begitu saja, otomatis, spontan. Itu akhlak. Nah, karena itu akhlak itu tadi dikatakan bisa melahirkan perbuatan, baik itu perbuatan yang baik atau sebaliknya perbuatan yang buruk. Makanya ada namanya akhlak itu, ada akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, atau akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Tapi sebaliknya juga ada akhlak sayyi, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk, atau akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Jadi bisa macam-macam itu, tergantung bagaimana sifat atau konstruksi batin yang ada di dalam hatinya itu baik atau buruk. Jika konstruksi batinnya baik, maka yang keluar secara lahiriah adalah perilaku yang baik. Jika konstruksi batinnya buruk, maka yang lahir adalah perilaku yang buruk pula. Itu akhlak. Dengan begitu maka kita semakin jelas bahwa akhlak, terutama di dalam konsep Islam, di dalam konsep Al-Quran itu adalah
ukuran baik buruknya itu bersumber didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga akhlak itu sifatnya mutlak, baik buruknya itu adalah mutlak. Jadi akhlak itu baik buruknya bukan didasarkan kepada pertimbangan akal pikiran atau perasaan, dan juga bukan didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup berkembang di masyarakat yang kemudian menjadi adat istiadat atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Kalau ukuran baik buruk itu bersumber dari akal pikiran manusia yang kemudian menjadi teori tentang baik dan buruk, itu etika, bukan akhlak. Apa? Etika. Ya. Tapi kalau ukuran baik dan buruk itu didasarkan, bersumberkan pada nilai-nilai yang tumbuh hidup di dalam masyarakat, jadi orientasinya sosial, norma sosial, nilai-nilai sosial, maka itu juga bukan akhlak, tapi apa? Moral. Ini bedanya ya. Maka saya selalu sampaikan bahwa beda ya antara akhlak, etika, moral, itu beda pengertiannya. Yang kita hendak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang akhlak itu, yaitu baik buruknya itu bersumber kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis. Nah, kembali kepada tema kita pagi hari ini ya. Lalu apa pentingnya, apa urgensinya kita harus berakhlak itu, terutama akhlak yang karimah, akhlak yang mahmudah. Yang pertama ya, saya hanya ambil beberapa karena menyesuaikan juga dengan waktunya ya. Yang pertama, kita tahu bahwa di antara pilar-pilar atau pokok-pokok ajaran Islam itu yang kita kenal ada 3 pilar, 3 pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ada pendapat yang hampir sama, 3 dimensi ajaran Islam itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Jadi jelas bahwa akhlak itu pokok ajaran Islam yang sangat-sangat penting. Bahkan akhlak itu juga diperlukan di dalam kita berakidah. Akhlak juga kita butuhkan dalam kita bersyariah. Jadi yang pertama, mengapa kita menganggap akhlak ini sangat urgen, sangat penting bagi kita? Karena akhlak merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Yang kedua, kita tahu bahwa Rasulullah itu membawa misi kerasulan. Apa misinya? Yang utama adalah, apa kata Rasul? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk apa? Diutus itu kan kerasulan ya. Diutus untuk apa? Rasul itu kan utusan. Diutus untuk apa? Diutus untuk liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak ini, ajaran akhlak itu sudah dibawa sejak nabi-nabi terdahulu. Ajaran tentang akhlak itu kemuliaannya kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas utama, misi kerasulannya ya. Maka bagi kehidupan kita itu ya, akhlak ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena ini menjadi misi utama kerasulan ya.
Bahkan kenapa kemudian Rasulullah diberikan misi untuk menyempurnakan akhlak itu? Allah jelas menyiapkan di dalam diri Rasulullah itu sendiri adalah manusia pilihan yang memiliki keagungan akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau ya Muhammad itu adalah memiliki, benar-benar memiliki akhlak yang agung. Kenapa di dalam kalimat ini digunakan la'ala? La'ala, la'ala itu ada yang menerjemahkan di atas ya. Artinya kualitas keagungan akhlak Rasulullah itu sudah sempurna. Kemuliaannya itu kualitasnya sudah terbaik. Makanya kemudian dia menjadi contoh teladan bagi semua. Ini pentingnya. Kenapa kita, apa urgensinya ya, kita membangun akhlak itu di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama itu merupakan pilar pokok ajaran agama. Yang kedua itu merupakan misi kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu membangun akhlak? Itu karena akhlak itu menjadi barometer keimanan. Akhlak itu menjadi barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi kesempurnaan imannya orang yang beriman itu adalah tergantung kepada kebaikan akhlaknya. Semakin baik, semakin mulia akhlaknya, berarti semakin kuat, semakin tinggi, semakin tebal imannya. Itu maksudnya gitu. Jadi ini kaitannya dengan iman. Maka ini sangat perlu. Jadi kenapa ya? Ya kita harus benar-benar paham bahwa urgensitas atau urgensi daripada membangun akhlak itu ternyata sangat-sangat tinggi. Bahkan menjadi apa? Tolok ukur ya, barometer keimanan. Orang yang tinggi akhlaknya, baik kemuliaan akhlaknya itu ya, maka dia akan semakin dicintai oleh Rasulullah. Dampaknya apa? Urgensi yang keempat ya. Perkara yang paling banyak menjadikan manusia itu masuk surga. Ada seorang sahabat yang bertanya ya, apa perkara yang paling banyak membuat manusia itu masuk surga? Maka apa jawab Rasulullah? Taqwallah wa husnul khuluq. Ini kuncinya dua ya. Jadi perkara yang paling banyak menjadikan manusia masuk surga itu adalah yang pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq, berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Semakin tinggi, semakin mulia akhlaknya, semakin dicintai oleh Rasulullah. Kalau sudah dicintai oleh Rasulullah, maka dia akan di surga bersama yang dicintai. Yang mencintai dan dicintai itu akan bersama di surga. Padahal Rasulullah itu surganya tertinggi. Maka kalau kita bisa mencintai dan dicintai Rasulullah karena akhlak, karena kemuliaan akhlak kita, maka kita
akan masuk ke dalam surga, tidak hanya sekedar masuk, tapi juga akan masuk ke surga yang tertinggi. Berarti surga itu ada tingkatannya juga ya. Jadi semakin mulia, semakin tinggi surganya, semakin dicintai, semakin mencintai, maka semakin tinggi surganya. Seperti itu. Itu urgensi akhlak yang keempat. Yang kelima, mungkin saya ambil 5 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang kelima adalah bahwa orang yang berakhlak mulia itu akan dengan sangat mudah melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Jadi orang yang di dalam dirinya itu sudah menyatu akhlakul karimah itu, maka secara spontan, tidak usah pakai mikir, tidak usah pakai pertimbangan panjang, itu yang keluar dari perilakunya, ucapannya, perbuatannya itu selalu amal yang baik. Dan amal baik itu tidak selalu harus didukung atau diperlukan biaya, ya kan? Amal baik itu kan tidak harus pakai biaya ya. Jadi orang yang akhlaknya mulia itu mudah sekali beramal baik meskipun dia tidak punya duit. Contohnya apa? Contohnya tutur kata yang santun, yang halus gitu. Senyuman yang tulus gitu. Senyuman tulus itu senyuman yang didorong oleh kasih sayang, oleh niat yang baik. Itu senyuman yang tulus, itu membawa kebaikan. Tapi hati-hati ya. Tidak semua tutur kata yang halus, tidak semua senyuman yang kelihatannya indah itu ternyata akhlakul karimah, belum tentu ya. Kadang-kadang justru bisa sebaliknya. Ada loh, pernah dengar namanya penipu ya. Penipu kan banyak ya. Coba penipu itu ya, itu kalau mau menipu korbannya, yang keluar tutur katanya bagus apa jelek? Bagus, santun, halus. Hati-hati ya tuh. Kata-kata santun itu ternyata ada batu di balik udang gitu. Ada udang di balik rempeyek kata Mbak Murtini. Jadi seperti itu. Senyuman juga begitu. Ada senyuman yang tulus itu yang didasari oleh kasih sayang gitu. Tapi juga ada senyuman yang menipu tadi itu. Bahkan ada senyuman nakal gitu. Orang-orang nakal itu kalau menarik pelanggannya itu juga pakai senyuman. Jangan salah gitu. Ya enggak? Pakai senyuman itu. Kalau merenggut ya gak payu. Jadi pakai senyuman. Tapi itu senyuman nakal, bukan senyum tulus yang didasari akhlakul karimah. Jadi antara hukum ya, antara hukum dan akhlak itu nggak bisa dilepaskan. Ya. Jadi ini pengertian yang perlu kita pahami ya. Jadi paling tidak ya, kita tahu bahwa akhlak itu di dalam kehidupan kita itu sangat penting. Mudah-mudahan dengan lima pertimbangan, 5 alasan tadi itu cukup untuk membuat kita memahami urgensi akhlak itu. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, temanya adalah urgensi membangun akhlak. Urgensinya paling tidak kita sudah paham lah gitu ya. Lalu kenapa membangun? Saya sengaja menggunakan kata membangun itu untuk menunjukkan bahwa ada niat untuk membentuk akhlak yang baik. Membangun itu kan menjadikan lebih baik ya. Kalau menjadikan lebih jelek, lebih rusak itu bukan membangun ya, tapi rusak gitu. Rusak. Jadi membangun akhlak itu maksudnya ya bagaimana supaya kita punya akhlak itu menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia. Ini perlu kita pahami. Untuk apa?
paling tidak kita untuk membuat diri kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, keluarga setia juga ini ya, ini semuanya menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Sehingga dengan isinya manusia berakhlak mulia itu, maka kampus kita ini akan menjadi kampus berakhlak, yaitu yang kita inginkan ya, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin sekedar beberapa hal ya, beberapa yang perlu dipertimbangkan menurut saya, meskipun ini juga tidak limitatif sifatnya ya. Yang pertama, membangun akhlak itu bisa kita lakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Kita didik, kita kasih ilmunya, ya termasuk seperti ini ya. Kita pahamkan dulu apa itu akhlak, apa manfaatnya, apa urgensinya akhlak itu ya. Kemudian akhlak itu mencakup apa saja, itu kita berikan didikan. Gimana cara berhubungan dengan sama manusia, gimana berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, dengan alam semesta dan sebagainya. Itu kita berikan pemahamannya, kita berikan teorinya, tapi juga sekaligus kita latih. Kalau kita pinjam istilahnya Pak Ki, mana saudara saya Pak Ki, biasanya rawuh ya, itu beliau menggunakan istilah teoritis praktis gitu ya. Saya dengar kemarin itu teoritis praktis gitu. Artinya ada teorinya, ada prakteknya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar ngerti, tapi juga langsung diamalkan gitu, diamalkan ya, seperti itu akhlak yang mulia. Dan ini perlu waktu. Mendidik itu tidak simsalabim, tidak ujuk-ujuk, tidak seketika, tidak instan, butuh waktu, butuh pembiasaan, butuh pembiasaan. Tadi ada tahapan-tahapannya. Yang kedua, yang penting juga kita lakukan untuk membangun akhlak itu adalah apa yang disebut dengan istilah keteladanan. Apa? Keteladanan. Jadi di samping mendidik orang-orang yang manusia-manusia yang ada di sekeliling kita itu, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga sahabat-sahabat kita ya. Maka kita perlu juga melalui jalur keteladanannya. Artinya apa? Artinya kita harus menjadi teladan. Menjadi, bukan memberi. Bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Tahu bedanya ya? Apa bedanya? Memberi contoh sama menjadi contoh. Kalau pelatih olahraga itu ya, yang ngasih komando itu ya, itu kan seringkali cuman memberi contoh. Gini loh gerakannya, gini ya, begitu ya, gini. Setelah itu sudah orang lain suruh mengerjakan, dia cuma teriak-teriak 1, 2, 3, 4 begitu. Itu namanya apa? Memberi contoh. Kalau menjadi contoh itu ya terus-menerus istiqomah. Dia sendiri melakukan itu. Itu namanya menjadi contoh, menjadi teladan. Dan dalam soal akhlak ini, teladan yang paling baik adalah kembali ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kan begitu. Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lakot sudah lah, masih ada kot. Itu untuk menunjukkan bahwa betapa sungguh apa? Karena telah ada fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah itu apa? Uswah hasanah, keteladanan, contoh yang hasanah, yang baik. Jadi
Rasul, kita tahu Rasul selain Nabi Muhammad yang di dalam Al-Quran disebut uswah hasanah itu cuma 2 orang. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Maka kita harus meneladani beliau. Kenapa begitu? Karena tadi sudah saya katakan ya, karena kualitas akhlak beliau itu sudah sempurna. Bahkan ketika Aisyah ditanya oleh sahabat itu, Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka apa jawabnya? Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran, sudah sempurna ya. Artinya apa, semua nilai-nilai ajaran norma yang menjadi ukuran baik buruk di Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah. Makanya uswahnya ya Rasulullah itu. Nah, kita harus mengikuti itu, belajar menjadi uswah, belajar menjadi teladan ya. Mulai dari diri kita sendiri, syukur-syukur bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu ya. Terutama pemimpin ini. Dan pemimpin itu pertanggungjawabannya sangat berat ya. Karena dia juga harus menjadi teladan di samping mengelola anak buah yang dipimpinnya itu ya. Jadi itu yang kedua ya, jadi keteladanannya. Kemudian yang ketiga, yang penting juga untuk membangun akhlak adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan akhlak itu. Menciptakan lingkungan. Kalau kita hidup di kampus ya kita buat supaya kampus ini suasananya, keadaannya, kondisinya mendukung untuk pembangunan akhlak manusia yang ada di kampus ini. Ya. Gimana itu? Ya coba kita kreatif, kita temukan apa yang bisa membuat kampus ini kondusif untuk penciptaan akhlak yang mulia. Mungkin dibuat apalah ya, tulisan-tulisan, mulai dari tulisan-tulisan yang mengingatkan kita kepada akhlak yang mulia itu ya. Ya. Itu perlu ya, mengingatkan, saling mengingatkan ya, dan sebagainya. Kemudian mungkin dengan adanya program-program semacam majelis taklim seperti ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Taklim akan dikembangkan dengan program-program yang lain ya. Dulu juga sudah pernah saya sampaikan ketika ada Ustadz Saifuddin Zuhri juga waktu hadir itu saya sampaikan ya, di samping majelis taklim kemudian ada majelis zikir, dan tadi ada respon dari Bapak Ketua Majelis Taklim, mudah-mudahan bisa segera direalisasikan gitu ya. Ya. Mungkin ada program-program kreatif yang lain, inovasi-inovasi gimana menciptakan kampus ini kondusif ya untuk terbangunnya akhlak yang mulia. Ini penting ya. Nah, kemudian apa yang keempat? Yang keempat adalah dengan cara menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah, menyempurnakan ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah. Ya, mulai dari sholat kita, gitu, puasa kita, itu kita perbaiki, interaksi kita dengan sesama, ibadah kita perbaiki, kita sempurnakan. Kalau sholatnya benar, sholatnya baik, maka kita paham inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Fahsya mungkar itu kan akhlak ya. Jadi kalau sholatnya benar, sholatnya benar-benar ditegak,
menegakkan, tidak cuma sekedar gambar ya. Kan sholat itu kalau sholat gambar itu ya cuman kelihatan gerakannya tok, tapi nggak sampai ditegakkan, tidak menegakkan sholat, tidak mendirikan sholat, tapi cuman sekedar mengerjakan sholat ya. Kalau namanya menegakkan, mendirikan itu kan apa yang diucapkan di dalam sholat itu diwujudkan, diamalkan di dalam kehidupan setelah sholat. Itu namanya ditegakkan ya. Jadi kalau benar-benar sholat itu ditegakkan dengan benar, maka akan membawa dampak pada akhlak kita. Dampaknya ya kita akan tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsya, yang keji dan mungkar, dan itu adalah perbuatan-perbuatan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Nah, kita akan tercegah dari itu kalau sholat kita benar. Puasa juga begitu, sebentar lagi ya, bulan Maret kalau nggak salah ya. Bulan Maret kita insya Allah mudah-mudahan diberi umur panjang ya, sehat walafiat ya, kita bisa menangi poso Ramadan ya. Maka mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan ya, menunaikan ibadah puasa itu dengan benar, dengan dilandasi iman dan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Karena apa? Karena kam min soimin laisa lahu min syamihi ilal apa? Ilal ju'wal atos. Betapa banyak orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus, lapar dan dahaga. Kenapa itu? Karena puasanya tidak melahirkan, tidak berdampak pada perilaku, pada akhlak yang mulia. Puasa ya tidak makan, tidak minum gitu ya, tapi saya tetap kerasani, bisa tetap menyebarkan hoak ya. Apalagi sekarang kan lagi musim apa ini, musim hoak ya, musim hoak ya. Di media medsos itu sekarang hoak tok itu isinya ya, isinya hoak tok ya. Kita puasa nanti itu misalnya begitu, tapi ternyata ikut-ikutan mengadu domba antar sesama muslim, terutama yang beda pilihan capres ya, diadu domba. Kita jangan ikut-ikutan itu, mengadu domba itu dosa besar, itu akhlak mazmumah. Apalagi kemudian memfitnah ya, menyebarkan kebohongan dan sebagainya ya. Ini hati-hati. Itu berarti puasa kita itu masih kurang benar gitu ya. Salah satu cara adalah menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah itu ya, termasuk bagaimana kita lebih bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran. Jadi mulai dari tilawah, membaca, memahami, mentadabburi, kemudian mengamalkan, yang terakhir gimana kita menciptakan generasi Qurani. Kalau bisa ya ini kampus Qurani ya. Kampus berakhlak mulia itu ya kampus Qurani. Karena tadi saya katakan akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Sumber nilai akhlak itu adalah Al-Quran. Gimana kita bisa tahu ini baik, ini buruk kalau nggak paham sumbernya. Ini contoh-contoh beberapa ibadah itu yang berdampak pada akhlak yang mulia. Maka gimana caranya kita membangun akhlak itu? Antara lain ya dengan memperbaiki ibadah kita ya. Memakmurkan masjid ini, kita sudah punya masjid ini. Ini meskipun masih seperti ini ya, paling tidak di belakang saya ini sudah indah ya. Sudah kelihatan kalau di sorot sama Mas Udin itu masih sudah kelihatan bagus ya. Seperti itu ya. Mari kita makmurkan ini ya. Makmurkan itu ya kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menciptakan kondisi yang baik untuk pembangunan akhlak di kampus ini ya. Seperti itu ya. Itu semuanya adalah ikhtiar kita untuk membangun. Ikhtiar kita.
Padahal kita ini kan tidak hanya terbatas pada ikhtiar aja ya untuk membangun itu. Ada satu hal yang juga tidak kalah pentingnya. Apa itu? Berdoa ya. Berdoa itu penting ya. Kita berdoa supaya kita diberikan akhlak yang mulia. Rasulullah itu kurang piye mulia akhlaknya gitu. Rasulullah itu kurang mulia piye gitu ya. Akhlaknya sudah sangat mulia ya. Jadi contoh teladan ya. Tapi Rasulullah itu tetap istiqomah berdoa kepada Allah untuk diberikan apa? Kemuliaan akhlak. Ya kita ini sopo ya. Akhlaknya gak jelas ya. Gak paham pisannya. Orang tahu gelem dongo. Gak tahu gelem dongo. Dungane itu mesti pendak-pendak ndonga iki mesti ya masalah kuwi wae gitu. Masalah dunia, masalah keluarga, masalah anak, masalah pola gitu ya. Coba sekali-sekali tambah ya. Dungane ya diberikan akhlak yang mulia. Allahumma kama hasanta khalqi gitu ya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan aku dengan baik, dengan indah ya, maka baikkanlah pula akhlakku. Itu doa Rasulullah itu. Maka kita juga ikuti itu. Doa itu bagus sekali ya. Kita mohon supaya diberikan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itu ya. Jadi yang perlu kita sadari sekarang adalah bahwa kita harus punya kewajiban untuk ini, untuk memulai membangun akhlak ini dimanapun kita berada. Karena kita ada hidup kita itu di kampus ini ya, gimana supaya kampus ini menjadi lingkungan yang kondusif untuk terbangunnya akhlak yang mulia itu. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan lingkungan kita sendiri. Ini ya. Sekali lagi kita perlu sadari bahwa untuk itu kita perlu sabar, perlu waktu, perlu pembiasaan, dan jangan pernah putus asa. Jadi terus saja, terus usahakan itu ya. Mudah-mudahan dengan begitu ya, kita bermohon kepada Allah ya, mudah-mudahan ya kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, lingkungan kita ini benar-benar menjadi apa? Husnul khuluq gitu ya. Menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Saya bayangkan alangkah indahnya seperti itu ya. Jadi ini doa kita, harapan kita. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan dengan penuh keyakinan, penuh optimisme, penuh percaya diri, kemudian ikuti dengan keberanian untuk memulai, berani untuk maju lebih baik, berani berubah menjadi lebih baik, dan semakin cerdas ya, semakin apa? Maju ya. Artinya apa? Artinya hari ini kondisinya harus lebih baik dari kemarin. Besok insya Allah harus kita usahakan menjadi lebih baik dari hari ini. Ada progres kebaikan. Saya kira ini ya sekedar apa ya, tambahan ilmu tentang akhlak ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu ya kita akan sambung lagi, mungkin bagian dari akhlak yang lain dilihat dari kacamata yang lain, dari aspek yang lain. Memang materi akhlak itu sangat luas. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sebelum tanya jawab mungkin saya akhiri dulu selama pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semuanya ya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadzal ladzi sarulai